Selamat datang kembali saudaraku di channel Acarik Bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesuksesan, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan melakukan perawatan ya pada beberapa programan bonsai kelapa yang memang harus segera dilakukan perawatannya. Ada beberapa yang harus segera dilakukan perawatan, dan ini yang ada di hadapan saya salah satunya ya yang harus dilakukan perawatan. Ini jenis kelapa sayur yang sedang saya program akar dengan cara grounding seperti ini, dan sudah saya program bonggol ya, program batang seperti ini dengan cara pruning, dan juga program daun juga sedang saya lakukan ini ya, karena ini daunnya sangat lebar dan panjang ya. Biasa kalau kelapa sayur ukuran daun itu, pelepah juga itu lebih besar dan panjang dibanding dengan kelapa gadingnya. Dan ini juga sama, ini kelapa sayur sedang saya lakukan program daun, dan untuk bonggol juga sudah saya program ya. Bonggolnya sudah mulai terbentuk ini. Nah, untuk yang ini, untuk bonggol, kalau kita ingin memprogram bonggol ini, si serabut bagian atas ini harus kita hilangkan dulu ya, agak lebih dalam lagi agar si pangkal batang ini, pangkal bonggol ini terlihat. Jadi kita bisa membersihkan sisa-sisa potongan pelepah yang akan membentuk batang atau bonggol seperti ini. Jadi awalnya memang saya tanam ini dari belum tumbuh tunas ya, masih buah kelapa. Saya potong sedikit atasnya, saya simpan di pot seperti ini. Selanjutnya jadi tumbuh tunasnya, dan langsung tidak ada perlakuan apa-apa lagi ya, selain saya hanya melakukan pemangkasan dan program daun. Jadi saya tidak terlalu ngotot untuk program bonggol yang kelapa yang ini ya, sama bonsai kelapa ini. Dan ada beberapa lagi yang masih banyak ya, programan bonsai kelapa yang memang harus segera dilakukan perawatan. Terutama banyaknya sih ini dalam program daun ya, rata-rata dalam program daun. Dan ini juga ada, ini program mame. Ini masih baru 10% ya, kalau ini saya bilang mungkin bisa masuk ke 50% jadi. Dan ada juga mungkin yang sudah ya 75% atau 90% hampir jadi ya. Tinggal merimbunkan daun dan kita bongkar ground untuk mengekspos akarnya. Oke saudaraku, silahkan disimak videonya bagaimana saya akan melakukan perawatan pada programan bonsai kelapa koleksi saya. Dan saya tidak akan berhenti terus ngebahan ya, istilahnya ngebahan terus, karena saya rasa saya masih harus terus banyak belajar dan terus menggali pengalaman-pengalaman dari saudara-saudara para kreator bonsai kelapa ya. Disimak videonya sampai selesai bagaimana saya akan melakukan perawatan. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bagi saudaraku yang baru menemukan channel Acarik Bonsai, saya mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan.
Selesai satu, saya melakukan perawatan pada programan bonsai kelapa ini ya. Tadi saya membersihkan sisa-sisa potongan kelapa ini ya, agar lebih rapi, dan juga memotong ini yang masih hijau ini agar lebih pendek. Dan saya melakukan penyayatan pada bagian tapis, dan tadi saya memotong daunnya ya. Daunnya ini agak panjang, tadi saya gunting agar ukurannya lebih kecil. Kenapa saya melakukan itu? Karena di bagian pelepah ini masih sangat muda ya, warnanya masih putih seperti ini, dan ini rawan patah. Nah, kalau saya tidak memotong si daun ini, beban ke atas akan lumayan berat, dan akhirnya biasanya ini akan terjadi potel karena beban ke atas itu terlalu berat ya. Makanya saya memotongnya bagian daun ini agar bebannya lebih enteng ya, lebih ringan ya. Menghindari ini dalam rangka menghindari terjadinya potel atau patah tunas. Otomatis kalau si pelepah yang kedua dari tunas ini patah, nah tunas yang paling muda yang baru muncul ini akan terbawa karena masih terbungkus oleh tapis ya, akan terbawa patah juga ya. Oke saudaraku, saya akan melanjutkan ke programan yang selanjutnya ya. Silahkan disimak kembali videonya sampai selesai. Nah ini yang kedua ya, saya melakukannya hampir sama dengan yang pertama tadi. Saya merapikan bagian sisa potongan pelepah, dan juga saya memotongnya yang masih hijau ini saya potong lebih pendek lagi ya, agar lebih cepat kering dan juga agar cepat nanti pembentukan batang ya. Kalau sudah kering kita rapihkan dan batang akan cepat terlihat panjang, lebih panjang ya dari yang sekarang. Dan juga saya memotong pelepah-pelepah yang hijau ini lebih pendek, dan ini juga saya menghilangkan memotong daun ya, daun yang panjang tadi ini sangat panjang. Kalau saya biarkan ini akan menjadi beban ya, beban pada pangkal pelepah yang masih putih ini, yang masih putih, yang masih muda, dan
itu bisa menyebabkan terjadinya patah ya, patah tunas nantinya di sebagian. Mungkin cukup dua bahan yang saya dokumentasikan ya pada kesempatan ini. Untuk bahan-bahan yang lain saya tidak akan merekamnya untuk menghindari ya durasi terlalu panjang, dan mudah-mudahan dua bahan ini cukup mewakili ya dalam saya melakukan perawatan pada programan bonsai kelapa. Jadi intinya dalam melakukan program bonsai kelapa ya kita harus rutin melakukan perawatan, baik itu dalam pembentukan batang, daun ataupun akar ya. Kalau misalkan kita akan memprogram akar untuk diekspos seperti ini kan, ini di ground ya, ini tujuannya nanti akar akan diekspos. Ini juga kita harus lakukan perawatan pada bagian akar ini ya. Kalau dirasa memang media tanam ini berkurang, kita tambahkan media tanam agar si akar-akar baru tumbuh lebih banyak. Tentunya akan lebih menarik ketika kita mendapatkan akar yang lebih banyak. Oke saudaraku, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini memberi inspirasi, memberi motivasi, terutama bagi saudara-saudaraku para pecinta bonsai kelapa, para kreator bonsai kelapa. Saran dan kritik silahkan sampaikan di kolom komentar. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus berkarya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.